أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن التعلم والتعليم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير والدعاء إلى مرضاته. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهني وهاب الغني. إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهني وهاب غني. اللهم إنا نسألك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita hari ini memasuki malam yang kelima, dan telah Allah beri taufik, Allah berikan kemudahan untuk kita berpuasa selama 4 hari. Sudah 4 hari berkurang bulan Ramadan. Telah berlalu 4 hari daripada bulan Ramadan. Ramadan yang sebulan itu sudah berkurang 4 hari. Udah sisa berapa? Sekitar 26 harian aja lagi. Sisa 26 harian lagi. Maka mudah-mudahan di 4 hari Ramadan yang telah berlalu Allah terima daripada kita setiap amal saleh, setiap puasa, setiap sedekah, setiap niat salihah, setiap salat berjamaah, setiap tasbih, setiap zikir, setiap tilawah. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita daripada orang-orang yang mendapatkan rahmat di 10 hari yang pertama ini, dan dijadikan Allah daripada orang-orang yang mendapatkan karunia yang besar, bagian yang banyak daripada karunia dan rahmat bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi kita bersama kitab An-Nafahat Ar-Ramadaniyah lil 'allamati da'i ila Allah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar rahimahullahu ta'ala wa ala darajatihi wa ajzala thawabah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Itu tuh perlu diaktifkan dia punya suara ke mikrofon apa enggak? Suara di situ tuh ke mikrofon apa enggak? Sebab kemarin enggak masuk. Masuk. Tapi suaranya enggak jelas. Harus dekat. Kita kembali lagi bersama bab pertama yang menjelaskan tentang syai'un minat ta'arif bi Ramadan, penjelasan mengenai Ramadan. Dalam pertemuan yang lalu, Al-Habib Ad-Da'i ilallah Muhammad bin Abdullah Al-Haddar rahimahullah, beliau menjelaskan pada bulan Ramadan Allah membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka. Dan juga Allah Subhanahu wa taala merantai setan-setan. Kemudian beliau menyambung, wa ajru siyamihi fawqal hisab. Pahala puasa Ramadan itu di atas apa? Di atas yang diperkirakan. Di atas yang diperkirakan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Innallaha yudha'iful hasanat. Innallaha yaktubul hasanat was sayyi'at. Sesungguhnya Allah mencatat amal-amal yang baik dan amal-amal yang buruk. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Idza amila amalan salihah," apabila seorang hamba beramal dengan satu amal salih, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya pahala 10 hasanah. 10 hasanah. Itu adalah minimal pahala yang Allah berikan pada setiap amal saleh yang dilakukan oleh seorang hamba. Minimal pahala Allah berikan berapa? 10. Idza amila 'abdun 'amalan salih, maka Allah akan yudha'if lahu 10 hasanah. Allah akan melipat gandakan pahalanya 10 hasanah. Dari 10 ila 700 dhi'fin, sampai 700 hasanah untuk satu amal soleh. Untuk satu amal soleh. Jadi kelipatan yang Allah berikan, pahala yang Allah berikan dari setiap amal soleh ini di bulan Ramadan yang biasa-biasa, itu dari 10 minimal sampai 700. Sampai 700. Dan Allah Subhanahu wa taala mencatat untuk setiap amal buruk itu satu keburukan. Likulli sayyi'atin sayyi'ah. Allah mencatat atas setiap amal buruk satu sayyi'ah, tidak ada kelipatan. Tapi untuk setiap amal saleh dilipat gandakan pahalanya jadi 10 sampai 700. Jadi setiap pahala amal soleh itu ada ketentuan yang jelas berapa pahalanya. Paham? Setiap amal soleh, mau itu sedekah, mau itu zakat, mau itu sholat, mau itu tasbih, mau itu bacaan Al-Quran, Allah sudah tentukan berapa kelipatan pahalanya dari 10 sampai 700. Dan Rasulullah SAW menyambung ila adha'afin katsirah, sampai kelipatan yang banyak, yang di atas 700. Yang di atas 700. Jadi sudah ada ketentuan, pahala ini sekian pahalanya, pahala ini sekian pahalanya, pahala amal ini sekian pahalanya. Namun untuk puasa secara khusus tidak ngikutin standar kelipatan yang Allah tetapkan, seperti yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni Adam luh. Semua amalnya manusia, semua amalnya ibnu Adam untuk dirinya. Illa shaum, kecuali puasa. Kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untuk aku. Wa ana ujzi bihi, dan hanya aku yang akan membalasnya. Maksudnya gimana? Emang pahala yang lain bukan Allah yang balas, Allah juga. Tapi khusus untuk puasa, pahalanya Allah sembunyikan. Pahalanya Allah sembunyikan, Allah rahasiakan. Dan yang Allah rahasiakan lebih besar jumlahnya daripada standar yang Allah tetapkan. Dari standar yang Allah tetapkan. Standarnya apa? Setiap hasanah 10 sampai 700 itu standar semua amal saleh, kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah, sesungguhnya puasa itu untuk aku, wa ana ujzibi, hanya aku yang akan membalas dengan kemuliaan, dengan keluasan kasih sayang, pemberian karunia yang aku miliki, hanya aku yang membalasnya. Wa ana ujzi bihi, akulah satu-satunya yang membalas dengan pemberian di atas standar yang aku sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Al-Habib Muhammad mengatakan wa ajru siyamihi fawqal hisab, dan pahala puasanya di atas rata-rata, di atas hitungan biasa atau hitungan standar. Li'annahu lillahi khassah, karena puasa itu hanya untuk Allah. Karena puasa itu hanya untuk Allah. Kenapa begitu? Kira-kira kenapa? Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa puasa itu hanya untuk Allah? Kamu perhatikan.
Ketika seseorang berpuasa, orang berpuasa dari jam berapa sampai jam berapa? Dari subuh, waktu subuh terbit fajar sampai terbenam matahari. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu waktunya puasa. Adakah di antara kita yang tahu? Dan waktunya itu sepanjang siang, dari fajar sampai terbenam matahari, dan dia dalam keadaan sehari-hari yang biasa dia lakukan. Dia tidur, dia bekerja, dia keluar, dia masuk, dia jalan-jalan. Maksudnya dia tetap berkegiatan. Beda dengan sholat. Sholat itu punya kondisi khusus. Dalam keadaan berdiri, pakai mukena, menghadap ke kiblat, takbir, Allahu Akbar, ruku, sujud. Betul? Dan kondisinya khusus. Orang ngelihat langsung tahu dia subhanallah, 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 la ilaha illallah. Ada yang dibaca. Kelihatan, ketahuan. Tapi dengan puasa, ketahuan nggak orang itu puasa apa nggak puasa? Dia sama-sama tidur, sama-sama bekerja, sama-sama keluar, sama-sama jalan-jalan, sama-sama masak, sama-sama berkegiatan. Maka nggak kelihatan orang itu puasa atau tidak puasa. Maka yang tahu dia benar-benar puasa siapa? Hanya Allah. Hanya Allah. Di antara kita ada yang tahu, yang masuk ke WC mungkin minum air dari gayung, atau mungkin masuk ke dapur ada onde-onde, atau ada kue, atau masuk ke kamarnya di dalam apa ini? Di dalam lemarinya ada permen, ada kue nastar, ada apa ini? Cemilan, jajan. Diam-diam dia masukin ke mulutnya. Nggak ada yang tahu. Dan orang ngelihat dia puasa. Maka siapa yang tahu dia puasa atau tidak puasa? Hanya Allah. Karena ibadah puasa itu beda sama ibadah-ibadah yang lain. Zakat kelihatan ada hartanya, dia keluarin, dia bagiin. Haji ada ihram, harus tawaf, harus sa'i, harus arafah. Kalau nggak ngelakuin itu bukan haji. Seperti itu. Tetapi beda dengan puasa. Beda dengan puasa. Makanya katanya Allah Subhanahu wa taala, "Fa innahu li." Puasa itu hanya untuk aku. Dan yang menjaga seseorang untuk tetap berada dalam keadaan puasa apanya? Imannya, rasa dia diawasi sama Allah Subhanahu wa taala. Betul? Sekarang kamu sudah usia berapa? Hah? Kamu 12. Yang lainnya berapa? Ada yang 14, lainnya lagi 17, 15, 16, 17, 19, ada yang 20. Baik. Dulu waktu kamu umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, pernah nggak diam-diam makan atau minum pas diajarin puasa? Pernah? Kenapa kok beda sekarang dulu dan sekarang? Hah? Sudah berakal, sudah ngerti, sudah ngerasa puasa itu bukan karena takut ketahuan mama atau abah aja, tapi karena kita sadar kita sedang berpuasa untuk Allah. Allah yang tahu kamu puasa atau tidak puasa. Nggak bisa lagi kita ngawasin kamu 24 jam. Kamu harus puasa, diliatin terus dari subuh sampai maghrib. Nggak bisa lagi udah. Itu urusannya kembali pada iman yang ada di dalam hati-hatinya kamu. Itu udah urusannya sekarang orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan tanpa sembunyi-sembunyi makan semata-mata karena sadar Allah mengawasinya. Ketahuilah kamu sedang berada dalam maqam ihsan. Kamu sedang berada dalam maqam ihsan. Anta abudallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Allah melihat kamu, walaupun kamu di dalam WC, di dalam kamar, nggak ada yang tahu. Kamu diam-diam ngemut permen atau makan nelen sesuatu, nggak ada yang tahu. Dan tetap kelihatan sama. Tapi itulah subhanallah yang menentukan keimanan seseorang adalah bagaimana dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui puasanya.
Makanya katanya Allah, la in la annahu lillahi khassah. Puasa itu hanya untuk Allah seorang, hanya untuk Allah secara khusus. Wa rihus shaimi atyabu indallah min rihil misik. Makanya orang yang puasa itu sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau bangun tidur bau mulutnya gimana? Kamu pas bangun tidur ngerasa bau mulutmu gimana? Pede nggak kalau ngomong depan temen, deket mukanya, dan baru bangun tidur? Kita sendiri ngerasa nggak pede, ngerasanya nggak pede. Kecuali kalau udah minum dulu atau udah kumur-kumur dulu, baru. Kenapa begitu? Karena kita ngerasa bau mulut kita nggak sedap. Orang kalau lagi puasa, habis dia diam, nggak banyak ngomong, terus ngomong. Bau mulutnya gimana? Asem. Ya, asem. Beda sama orang yang puasa kemudian dia baca Al-Quran. Orang yang puasa dia baca Al-Quran, dia baca. Apa istilahnya? Ada pertukaran udara. Kan dia nggak baca, dia ngirup udara, kemudian udaranya keluar lewat bacaan Al-Quran. Lewat dia membaca. Maka bau mulutnya lebih normal, lebih mending daripada orang yang banyak diam mingkem aja seharian pas puasa, lebih masam. Kenapa? Karena tidak ada pertukaran udara. Namun, tapi secara rata-rata mulutnya orang yang puasa itu bau mulutnya masam. Namun karena Allah sangat suka ibadah puasa dari hambanya, dia berpuasa karena Allah semata-mata, sampai-sampai atyabu indallah min rihil misk. Bau mulutnya orang berpuasa di sisi Allah lebih harum, lebih Allah cintai, lebih Allah ridai daripada wangian kasturi. Bau mulutnya kamu yang lagi puasa itu sangat Allah sukai. Sangat Allah sukai. Jadi kalau kita lagi puasa terus ada orang yang bilang, jangan ngomong bau. Jangan minder, jangan langsung down. Ini lebih Allah sukai daripada rihal misk, lebih Allah sukai daripada haruman kasturi. Kemudian disebutkan waromus shaimi fihi ibadah. Puasanya tidurnya orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan adalah ibadah. Nggak pernah di bulan lain tidur kita dinilai ibadah. Makanya kalau pas lagi puasa sempetin tidur siang. Jangan nggak tidur. Kita kasih waktu dari jam 9:30 sampai zuhur. Zuhurnya bahkan jam 1-an kayaknya. Itu padahal zuhurnya nggak jam 1. Kita kasih waktu tidur, itu tidurnya dinilai ibadah. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naumus shaimi ibadah." Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Wa samtuhu tasbih, diamnya adalah tasbih. Orang puasa lemes, enggak berdaya, enggak bisa ngomong. Duduk aja di pojokan ngelamun, saking lemesnya. Baru pertama kali dia puasa, sampai ada yang sakit perut, sampai ada yang murung, nggak mood ngapa-ngapain, tetap aja dinilai tasbih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya udah kita tidur aja deh ustazah, kan tidurnya ibadah. Diamnya juga tasbih. Kemudian ada sambungannya, wa amaluhu mudha'af, dan amalannya dilipat gandakan. Kalau tidurnya ibadah, apalagi ibadahnya. Kalau tidurnya aja ibadah, apalagi ibadahnya. Masalahnya masa ia mau tidur aja? Mumpung ini ibadah dilipat gandakan, masa-masa kita habiskan untuk tidur, kan sayang sekali. Maka wa amaluhu mudha'af, dan amalannya dilipat gandakan. Wa du'auhu mustajab, doanya mustajab. Doanya orang yang berpuasa itu
mustajab wa dzambuhu maghfur, dan dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tidur-tidur kita di siang hari adalah ibadah, diam kita adalah tasbih, setiap amal kita dilipat gandakan, setiap doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima daripada kita setiap amal saleh, dan juga menjadikan kita daripada orang-orang yang makbulin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutupi kekurangan kita dalam setiap amal saleh. Sempat-sempat di waktu siang ngomongin orang, nyeritain bapak, nyeritain ibu, nyeritain tetangga, nyeritain entah-entah kenapa terkisah di dapur pas lagi menyiapkan berbuka, entah-entah kenapa pas di kamar sambil nunggu sholat tersenggol orang, kemudian sambil memberikan isyarat dengan mata. Itulah itu pun termasuk daripada hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita. Maka mudah-mudahan Allah ampuni segala kekurangan, segala kecacatan yang ada dalam puasa kita, dalam amal soleh kita, dalam sholat sempet-sempetnya kita mikir, kita lagi diliatin, aku lagi sholat sunnah ini ada orang banyak, ada perasaan seneng pas orang banyak kita sholat, maka segera kita istighfari. Mudah-mudahan Allah tutupi dan tambal kekurangan serta kecacatan dalam ibadah kita. Atau dalam ibadah kita merasa, hebat ya aku bisa sholat banyak, atau aku tahajud sekarang, hafalan aku lancar, atau doaku banyak, atau bangga dengan ibadahnya, maka segera kita istighfari. Mudah-mudahan Allah tambal kekurangan dan kecacatan dalam ibadah kita. Allah jadikan ibadah kita adalah ibadah yang kita lakukan ikhlas, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian beliau menyambung dengan khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir Sya'ban, pada akhir bulan Sya'ban. Qala, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami pada hari terakhir bulan Sya'ban. Beliau berkata, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad adhallakum syahrun 'azimun mubarak. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr, bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyamu lailihi tatawwu'a. Allah jadikan puasanya fardu dan bangun malamnya sunnah. Yang dimaksud dengan bangun malam, qiyamul lailnya adalah salat tarawih. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mengharap pahala dari Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam riwayat lain disebutkan, man shama wa qama Ramadan imanan wa ihtisaba. Siapa yang puasa di bulan Ramadan dan bangun di waktu malam di bulan Ramadan mendirikan salat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Maka Allah mewajibkan puasanya dan mensunnahkan salat tarawihnya. Wa man taqarraba fihi bi khaslatin min khairin kana kaman adda fariidatan fi ma siwah. Siapa yang melaksanakan amalan sunnah, maka dia seperti melakukan amalan yang fardu pahalanya. Wa man adda fariidatan fihi kana kaman adda 70 fariidah fi ma siwah. Dan siapa yang melaksanakan amalan yang fardu di dalam bulan Ramadan, dia seperti melakukan 70 fardu di luar bulan Ramadan. Pahalanya fardu seperti 70 fardu. Kayak sholat, kita bilang sholat itu berapa? Kalau berjamaah 27 pahalanya, 27 sholat dikali 70 fardu. Itulah pahala yang didapatkan seseorang di bulan Ramadan.
Wa huwa syahrus sabar. Ini adalah bulan kesabaran. Sabar dari apa? Sabar tahan haus, sabar tahan lapar, sabar tahan capek, juga sabar tahan marah, juga sabar nahan hawa nafsu, juga sabar nahan daripada ujian-ujian yang kadang-kadang datang. Allah uji kita di bulan Ramadan. Wa huwa syahrus sabar was sabru thawabuhu jannah, dan sabar itu pahalanya surga. Wa syahrul muasah, dan juga bulan berbagi. Wa syahrun yuzadu fi rizqil mu'mini fihi, bulan Allah tambah rizki orang beriman. Kita kalau di luar bulan Ramadan pernah makan kue tiap hari? Enggak. Cuma di bulan Ramadan setiap hari kita makan kue, setiap hari minum es. Itu di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan kita nggak makan itu semua. Ini yang sederhana. Kita kalau kita mau bicara lebih jauh, lihatin aja, tanya sama pedagang-pedagang, semua pedagang kain untung bulan Ramadan jualan baju, baik kain mentahnya atau rendaknya, kancingnya, benangnya, semuanya bertambah omsetnya pada bulan Ramadan. Belum lagi yang baju yang udah siap pakai. Kemudian apa lagi? Gulanya, sirupnya, bawangnya, sayurnya, berasnya, semuanya. Semua. Ada lagi sebagian orang, subhanallah, pas mau lebaran katanya pengen, ada yang jualan toples, ada yang jualan mau korden baru, ada yang sofa baru pas lebaran, ada yang mau karpet baru lebaran. Tanya aja sama pedagang di luar sana, Ramadan Allah tambah rezeki mereka. Allah tambah rezeki. Yang sehari-hari yang kita bisa rasakan adalah bertambah makanan yang biasa tidak kita makan. Bertambah. Termasuk juga yang Allah tambah adalah bertambah rezeki sholat, bertambah rezeki ibadah. Kita biasanya nggak sholat witir tiap malam, tapi alhamdulillah bulan Ramadan tiap malam sholat witir. Kita bisa sholat berjamaah setiap hari. Yang biasanya bolong-bolong sholat jamaahnya, itu juga rezeki yang Allah tambah pada bulan Ramadan. Rezeki bulan Allah tambah, rezeki orang beriman. Man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan li dhunubihi wa itqa raqabatihi minan nar. Siapa yang membukakan puasa orang, maka akan menjadi ampunan bagi dosa-dosanya dan pembebasan dari api neraka. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ay yanqusa min ajrihi syai'. Dan dia akan mendapatkan pahala puasa orang tersebut tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Buat orang yang membukakan puasa dapat 3 pahala. Apa? 1, ampunan dosa. 2, bebas dari api neraka. 3, dia dapat pahala puasa orang tersebut. Dapat pahala puasa orang tersebut. Maka sahabat berkata, ya Rasulullah, tidak semua dari kita punya makanan untuk kita berikan agar membukakan puasa orang lain. Dijawab oleh baginda Nabi SAW, kamu tetap mendapatkan pahalanya walaupun kamu hanya memberikan 1 teguk air, 1 butir kurma, atau seteguk susu. Jadi target kita hari-hari membukakan puasa orang lain. Nanti kalau contoh ada kesempatan buat ada makanan punya kita khusus, kita berikan pada teman kita, itu 1. Atau kalau nanti sudah pulang kemudian kamu pergi ke pasar Wadai beli, jangan beli untuk diri sendiri aja. Atau ketika kita beli, kan kita biasanya kalau jalan-jalan di pasar Wadai, ngelihat ini pengen dibeli, ngelihat itu kacang, ngelihat ini kacang, ngelihat itu pengen lagi, yang ini pengen. Padahal yang lapar itu apa? Lapar mata, tidak lapar perut. Perut kita lebih kecil daripada nafsu kita. Nafsu kita lebih besar daripada perut kita. Kita makan 1 kue dah kenyang. Belum lagi mau minum segelas, belum lagi mau makannya.
Kue itu dari sekian banyak kue yang masuk ke perut kamu berapa? Paling satu, paling pol dua. Paling pol dua, nggak bisa lebih. Soalnya udah kekenyangan begah. Belum lagi es buahnya. Jadi ketika kamu beli, ada beberapa sisihkan. Satu, dua, berikan. Berikan untuk orang lain. Biasakan seperti itu. Jangan ketika kita beli hendak dimakan berataan. Sayang ini diberikan, sayang ini diberikan. Aku nukar kesan aku makan. Tidak. Beli untuk kita beri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik untuk menjadi orang-orang yang dapat berpuasa dengan sebaik-baik puasa, bersedekah dengan sebaik-baik sedekah, melakukan qiyam dengan sebaik-baik qiyam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua bagian yang besar daripada kebaikan bulan Ramadan, daripada rezeki bulan Ramadan, daripada karunia-karunia bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua keberkahan di bulan ini, menjadikan kita daripada orang-orang makbulin di sisi Allah Subhanahu wa taala. على هذه النية وكل نية صالحة جامعة شاملة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أشهد أن لا إله إلا الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. الله